Sopo sing durung job? Sing durung job. Forum Sawo, Mantap Semolawaru. Hari ini kedatangan ada narasumber Vivi, ada Kelek dipotong. gadis-gadis belia. Siapa jenis? Riva. Riva, ada Maulidia. Bukan Maulidia. Siapa? Ili. Nah, ini bahas tentang ini. Apa tadi barusan apa? Keuangan partai. Korea. Keuangan partai. Keuangan partai. Siapa ya? Kaitannya dengan Korea. Apa Korea saja? Korea. Oh, kok Korea. Korea. Kalau Korea narasumbernya Iliin dulu. Nah, Kesanmu tentang Korea ya apa? Bukan, ya itu katanya Vivi itu. Foto itu mirip Korea. Oh, fotonya mirip Rambutnya. Korea. Gak keren. Oh. Masalah Korea. Kok bisa Vivi terima? lebih paham, soalnya aku katanya Vivi itu mirip Korea gitu. Oh. Yang Iliin tahu saja. Yang Ilin tahu tentang Korea apa? Yang asiknya di mana? Motivasi apa dari Korea itu? Tokoh yang dikagumi. Iya kak paham, gak pernah lihat TV. Soalnya langsung Suju. Suju tahu? Suju. udah tahu. Super Jumbleng tahu? Lucu loh. Oh, langsung. Oh ya, ke Vivi. Gimana Vivi. Korea? Belambangan punya. Ini anggota Seven Icon. Korea, sebuah negara. Sekian. Iya, budayanya apa? Budayanya ya sama, ada budaya nari, makanan, Musiknya? budaya musik. Musik yang disukai apa? Kalau sekarang itu yang lagi di Korea pop, yang lagi terkenal menjangkiti Indonesia, salah satunya tuh Iya Pak. pop. Sana. Atau bisa disebut Sana Pak. K-pop, Korea pop. Girl band yang disukai dari K-pop. Kalau disuka, kalau bilang disuka saya nggak suka, nggak ada yang disuka. Tapi yang sampai gimana kayak anak-anak. Tapi kalau Roma Irama kok suka banget kenapa? Roma Irama. Kalau idola sih saya nggak mengidolakan sosok tertentu sih Pak ya. Kemarin katanya Roma. Iya. Roma. Sweet Roma. Nggak ada sih Pak. Ada ya. Kalau Riva. Hai Riva. Gak suka Korea, Pak. Nggak suka Korea. Terus sukanya Iya, apa? suka. Harus ada alasannya kenapa nggak suka? Sukanya dramanya aja. Iya, suka dramanya sih. Suka drama Dramanya Korea. gimana? Yang kayak apa dramanya? Yang so sweet. Dramanya nggak terlalu mainstream kayak yang di Indonesia, yang bisa ditebak jalan ceritanya. Kalau di sana nggak bisa tebak, Bro. Bisa, tapi agak Tapi dibagi. agak ribet gitu ya. Eh, Jadi menarik perhatian kamu untuk Iya. melihat. Terus tadi katanya nggak seberapa suka, lah nggak seberapa sukanya di mana? nggak seberapa suka. Gimana ya? Oh, kalau semuanya sih nggak suka, cuma suka sama dramanya. Oh, cuma di aja. dramanya aja. Kalau Mbak Vivi kan suka seluruhnya. Nggak Cak. Asep. Oh ya, untuk Asep, gimana pendapatnya Asep tentang Korea ini, budaya Korea? Apa Korea? Nah, aku lagi seneng kok ngerti ngono pentol Korea? Kok Korea enggak? Dari maksud Korea. ini, memang kenyataannya budaya Korea ini memang menjerumus ke kaum bawah di Indonesia ya, terutama dari mode, style rambut sampai ujung kakinya ini. Kalau misalkan orang itu sudah terhegemoni, otomatis apa yang dia pakai dan apa yang dia inginkan itu tidak jauh berbeda apa yang dipakai di Korea. Sampai model percintaannya pun mungkin ya juga sama gitu loh ya, kadang tali ulur ditarik ya, seperti itulah. Nah, itu mungkin lika-liku cewek di Indonesia sekarang ya seperti itu, niru-niru model Korea. Tapi bagi saya yang saya suka di Korea itu adalah satu orang diktator nasi ya kayak awinan itu gini jenenge Kim Jong Un ya. Nah, kalau misalkan ini terjadi peperangan seneng aku seneng. Jadi TV ku rame ngono lho. Bisa ndelok peperangan. Wis ketak lah. Wong sitak terus tak seneng gitu Jepang. Wis lanjut. Korea. Sekarang ke Hana. Menanggapi Pinjam banyak adik-adik kelas yang sangat mengagumi budaya Korea. Nah, Iya, ini iya. gimana komentarnya? Gini, tadi beda penjelasan juga. Sebenarnya Korea ini terbagi
dua. Ya, jadi ada dua Korea ini, antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, Cuma yang lebih untuk budayanya, segi budaya Koreanya ini yang lebih mempengaruhi yang masuk ke dalam Indonesia ini, Korea Selatan. yang saya lihat yaitu lebih pada Korea Selatannya. limit tambahan Jadi mungkin saat ini banyak pengagum, bahkan tidak hanya cewek, pengagumnya itu bahkan cowok pun mengagumi budaya-budaya Korea, termasuk seperti yang dijelaskan sama Mbak Rifa tadi, yaitu untuk ranah hiburannya seperti drama Korea itu bahkan cowok pun menyukai. Ada teman saya yang saya lihat mereka itu sangat menyukai drama Korea, sampai ketika dia melihat itu sampai nangis Tersedih-sedih. sampai terharu pacaran gitu. Tersedih-sedih. Teman cowok ada kayak gitu. Nah, terus yang dijelaskan sama Asep ini tadi, dia menjelaskan dua Korea ya. Antara Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, kalau untuk yang Korea Utara ini kayaknya lebih tertutup daripada yang saudaranya Korea Selatan. Saya juga kurang memahami, untuk mungkin yang saya pahami lebih pada ya dari media massa sih sebenarnya, untuk Presiden Korea Utara sendiri Kim Jong Un, terus bagaimana dia sosok yang menjadi digambarkan untuk framing media sendiri, menggambarkan dia seorang diktator. Nah, kembali lagi ke Korea Selatan yang lebih demokratis, terus lebih membebaskan warganya untuk berekspresi, sampai akhirnya budaya pun masuk ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Seperti itu ya. Persoalan yang mungkin bisa digarisbawahi dari masuknya budaya-budaya tersebut, kira-kira apa dampak yang bisa dirasakan Mas Anand? Nah, ini seharusnya untuk dampak ini sangat baik ketika para pemuda-pemuda di Indonesia sendiri sadar dan memahami, sadar dan memahami bagaimana dari sudut pandang budayanya, bagaimana yang seharusnya mereka juga tidak ada salahnya ketika mereka memahami budaya Korea dan sekaligus juga lebih memahami budayanya sendiri. Jadi seimbang gitu loh. Nanti dari situ kan juga banyak referensi-referensi yang bisa diambil, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Jadi nggak melulu kita mempelajari budaya sendiri tanpa mengetahui budaya luar, ataupun sebaliknya. Nah, ketika kita mengetahui banyak budaya itu pun juga menurut saya lebih baik. Saya seperti itu. Mungkin dari Pak Lukman, Gimana? apa? Dari gaya style nari dance-nya apakah sama dengan Indonesia? Kalau style dance sih lebih bagusan Korea daripada Indonesia, Pak. Oh, Kalau dari di waking itu tarian tangan dari Korea itu lebih bagus daripada Indonesia. Soalnya kebanyakan K-pop kan pakai tarian tangan gitu, Pak. Tarian tangan kan biasanya dipakai buat cewek-cewek yang waking, terus habis itu cewek-cewek biasanya sexy dance itu pakai waking semua. Tapi kalau ke gerakan kayak break dance, Indonesia masih banyak yang talentnya bagus-bagus. Kalau Korea kan masih belum nyiptain tarian khasnya. Kalau Indonesia sudah ada namanya animal pop. Iya, animal pop punyanya Jack Siwon. Kalau Korea masih belum ada, selama ini masih belum ada. Terus itu bisa diceritakan sedikit apa yang membedakan dengan tarian yang lain? Animal pop itu tarian robotik, tapi dibuatnya seperti hewan. Terutama hewannya kanguru. Oh, kanguru. Berarti ada menirukan gestur-gestur dari apa yang alamiah gitu ya, yang hewan-hewan alam. Kan dulu itu kan ceritanya Jago Siombo tuh
bingung gitu Pak, mau cari-cari ciri khasnya itu apa ya Indonesia itu ya. Jeko kan emang dari Papua, terus dia belajar dari alam, lihat dari alam, hanya itu timbul dari alam, kelihatan ada kanguru, oh nyoba akhirnya kalian kanguru, ternyata terkenal sampai sekarang Pak, kalian masuk WOD juga. WOD. Sama HHI. Oh iya. Ini Pak, ternyata menurut dari teman-teman banyak sekali yang bisa ditemukan dari budaya dari seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, ternyata memiliki potensi budaya yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Meskipun demikian, ternyata tidak selalu budaya kita tertinggal dengan budaya yang lain dalam mengembangkan peradaban itu ya. Nyatanya seperti penjelasan Mas Pimen, orang Papua pun bisa menciptakan sebuah gerakan yang kemudian menjadi budaya pop saat ini yang disebut sebagai tari animal plan. Animal pop ya. Dari Papua ya Mas. Ya dari Papua. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata kreativitas itu juga dimiliki oleh orang Indonesia. Nah, kreativitas yang baru ini kan ya taruhlah seperti Korea dengan Gangnam Style-nya itu yang dulu sempat booming, terus Harlem Shake itu yang dari barat dan lain sebagainya, itu kan budaya baru, kreativitas baru. Nah sekarang ternyata di bangsa kita sendiri juga punya itu kreativitas yang menciptakan budaya pop baru. Nah, kira-kira bagaimana Pak ini persoalan ini ternyata membuktikan bahwa bangsa kita sangat tidak inferior ternyata dalam ikut serta mengisi ruang-ruang kebudayaan ini. Monggo Pak. Kalau salah satu unsur dari kebudayaan kita ambil seninya ya, itu pun dari yang seni ini kita ambil subkulturnya lagi, yakni gerak ya, kan ngomong tari gerak. Maka Indonesia ini tak ada satupun bangsa di dunia yang bisa mengalahkan Indonesia dalam hal gerak. Saya bisa bicara seperti ini karena saya basiskan pada sebuah tesis bahwa seluruh kebudayaan manusia yang ada itu selalu berbasiskan pada realitas geografisnya atau berbasis material. Kenapa orang-orang di Padang Sahara, di padang pasir itu tariannya hanya tari belly dance sama japen, hanya itu melulu, karena memang tidak banyak hal yang bisa dicontoh. Ingat ya bahwa sebagian besar tari atau gerak itu mencontoh pada lingkungan sekitarnya. Kenapa Indonesia saya katakan kaya raya dalam hal gerak atau gestur ini? Karena yang dicontoh kelewat banyak. Ada tari itu yang mencontoh yang tadi dibilang animal atau binatang itu. Apakah di Jawa tidak ada? Banyak. Jaran kepang, singo barong, bantengan, dan masih banyak yang lain lagi. Lalu yang mencontoh gerak gelombang laut, kalau Anda amati tari Jawa yang sangat yang sambil miring, naik turun itu ada juga itu. Saya tidak tahu macam bedoyo, tawang maupun serimpi itu apakah kalau lihat antengnya lalu larasnya itu pastilah mencontoh dari unsur-unsur apa yang ada di alam ini. Itu baru alam yang nampak, belum alam yang tidak nampak. Lalu kita juga pernah ada tarian itu yang agak rancak gitu ya, macam Wanoro Petak itu, tarian ketek Pak, yang nyontoh Hanuman. Jadi sebuah golongan yang terdiri dari Hanuman, bukan Haunan kan? Hanggodo, Hanilo, Subali, Sugriwo. Ini adalah seluruh tariannya itu mengadopsi pada gerakan kera dan sangat mirip dan sangat indah. Lalu Bambang siapa itu yang karena menjadi jelek wajahnya
atau yang dikenal dengan Cakil itu, Bambang Sukrosono yang akhirnya menjadi Cakil. Coba lihat geraknya, sangat menarik itu, padahal dia mewakili antagonis. Nah, terus kemudian gerakan-gerakan tentang perang, bangsa kita ini juga suka perang kok. Ada tarian gendewa atau tari yang memanah itu. Sudahlah, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang mengalahkan kekayaan gerak Nusantara. Di Spanyol paling banter kita hanya ketemu flamenco, gerakan burung kontol itu. Oh ya, kontol ya, jangan dipindah oh. Terucuan Pak, paling terucuan. Terus kita tahu apa yang sejenis dengan flamenco macam tango, ya gitu-gitu aja. Lalu tarian dari bangsa Slavik, bangsa Slav itu, ya gitu-gitu aja. Nah, dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Lalu kemudian ada suara gerak lain yang ini muncul hampir mirip dengan Indonesia Timur, Papua. Saya tuding aja Afrika, Pak. Di Afrika itu suku-sukunya itu ada kemiripan dengan orang-orang Papua. Nah, saya tidak tahu ini ada persambungan sejarah di sebelah mana, kok bisa nyambung gerakannya hampir mirip. Mereka lebih suka mengandalkan kaki. Jadi kakinya ini rancak banget kakinya. Lebih mengandalkan kaki. Coba apa sih? Aborigin, orang Papua, lalu orang suku-suku pedalaman Afrika itu andalan gerakannya mesti di kaki kekayaannya. Lalu minim irama. Kalaupun ada irama itu konstan. Duk 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 gitu terus bertalu-talu begitu. Variannya tidak banyak. Nah, ini ciri-ciri orang hitam. Nah, ketika ini kemudian malih rupa menjadi sejenis breakdance, ya padha wae. Beatnya, ketukannya ya sama. Yang akhirnya menjadi rap dan seterusnya. Nah, kalau dibanding dengan Korea, kembali ke Korea ya ada Gangnam Style. Gangnam Style itu loh, dengan jaranannya lebih dulu jaranan kok. Pelajaran Kepang wis sejak abad berapa? Lah Gangnam lagi wingi sore itu orang seluruh dunia begitu silau dengan Gangnam Style. Kenapa ini terjadi? Karena Korea punya corong dan kita tidak punya corong, satu. Yang kedua, generasi muda Korea sangat apresiatif terhadap temuan-temuan gerakan ini. Sementara generasi muda kita alergi pada tari jaranan itu, sehingga ya yang dikenal Korea Gangnam Style ketimbang tari jaranan. Saya udah sering cerita ini, bahkan vokal nge-rap itu pun kita punya berapa tapat sebelumnya yang disebut dengan mantra gurindam itu kita punya NDEK. Nah, tapi kenapa yang dikenal kok rap bukan kita, padahal kita lebih dulu? Ya itu sekali lagi kita tidak punya corong dan kita generasi mudanya alergi pada karya sendiri. Nah, karena itu saya angkat topi ya, tak angkat beneran ini. Pada anak muda yang masih berkutat di wilayah kesenian, misalnya masih mau nari, masih mau bermusik, masih mau melukis, memahat, membuat relief dan seterusnya. Ini saya angkat topi. Nah, karena sudah saya angkat topi, saya kembalikan ke topinya ke tempat semula. Sekarang pindah juga ke lain. Coba Asep Sebagai penggemar Pokemon, Pokoknya move on ya. ya gimana? Jadi ya benar yang diucapkan tadi dalam artian budaya kita itu kurang memiliki peminat, yang mana peminat ini merasa terlalu tergerus oleh budaya yang lain. Jadi secara globalisasi, kemudahan dalam mengakses hal apapun di internet ini juga akan memberikan dampak yang negatif. Ini menurut saya, kajian menurut saya, bahwasanya budaya Indonesia kenapa mulai memudar karena paradigma teman-teman ini sudah tergerus oleh kemajuan teknologi itu sendiri. Akhirnya kenapa
budaya yang asli lahir dari leluhur kita yang belum tercover oleh kemajuan dari teknologi itu sendiri, mengakibatkan kita ini lebih dominan budaya yang lainnya sudah tercover oleh teknologi itu sendiri. Contoh semisal teman-teman cewek misalkan dari kaum Hawa itu melihat ketika jadi budaya macam-macam budaya yang top ranking pertama ya mungkin dari Korea, Paris, Prancis, seperti itu. Nah untuk Indonesia sendiri mungkin urutan paling bawah, sebawah-bawah urutan seperti itu. Itu kalau di YouTube dan di Google seperti itu. Kalau misalkan di Indonesia sudah move on, Pokemon move on, mungkin Indonesia akan membuat sebuah promosi advertising untuk kebudayaannya itu melalui media teknologi itu sendiri, yaitu mengedepankan teknologi ini agar bisa budaya Indonesia itu terpampang di pack yang paling pertama, di urutan nomor pertama di di website manapun, entah itu di YouTube, entah itu di Google search, entah itu di Yahoo search. Nah, jadi orang yang melihat macam-macam budaya misalkan mencari di mesin pencari, ya mungkin kalau Indonesia di urutan pertama, orang lain baik dari luar negeri maupun di dalam negeri sendiri pun akan terstigma hal itu secara langsung. Nah, tapi ya kembali lagi Indonesia masih belum bisa mengembangkan budaya itu melalui kemajuan teknologi. Terus yang kedua adalah hilangnya rasa memiliki, bahwasanya teman-teman ini dilahirkan oleh orang-orang tua sebelumnya itu yang memiliki bakat, yang memiliki kemampuan dan memiliki hal-hal yang sekiranya itu asli dari negeri ini sendiri. Nah, tapi kenapa kok tidak bisa diaplikasikan oleh teman-teman? Karena yaitu tadi rasa memiliki itu belum pernah ada. Ya mungkin ini faktor karena orang tuanya sudah mulai bosan mengajarkan budaya asli leluhurnya. Padahal itu adalah aset dari negara yang sangat penting. Karena kenapa? Contoh misalkan ada reog, orang tuanya pintar dalam bermain reog, orang tuanya terus mbahnya, terus mbah-mbahnya lagi menciptakan reog. Tapi untuk cicitnya yang keturunan di 2017 ini ya nggak diajarkan. Nah ini ya makanya tidak ada rasa memiliki, dan akhirnya setelah diakuisisi oleh negara lain kita merasa kecolongan, terus merasa marah. Nah, kenapa marah? Ya kembali lagi kalau teman-teman ini bisa memiliki rasa memiliki budaya asli sendiri, ya untuk saat ini kalau misalkan diajak teman dari desa, dari orang kampung yang mengajak bermain tradisional, bermain budaya tradisional, ya harus mau gitu loh. Jangan mengedepankan dari budaya internasional gitu loh. Nah, kalau ini masih terus terjadi, ya sampai kapanpun kalau diakuisisi oleh negara lain pun ya jangan sampai marah gitu loh. Jangan sampai marah karena stigma itu masih belum ada. Stigma itu loh Pak, jenenge? Ya konsisten dalam ya pokoknya aku kan iki Pak, gak magister filsafat. Iki magister manajemen. S lurus S1 proses ya. Penting Gusti Allah mboten sare. Ya saiki sare Pak. Sare maksudku wonge sing sare. Yang untuk poin-poin selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh sesepuh atau yang berpengalaman lah. Monggo Pak Lukman S. Posilopope, Magister Filosofi. Ya. Dari pembicaraan yang sudah dihasilkan tadi, saya cuma bisa menambahkan sedikit
atau barangkali pendapat ini juga sangat kontroversial untuk mazhab ini. Untuk mazhab ini barangkali, karena saya akan mencoba untuk mencarikan antitesisnya atau alternatif yang bisa mungkin nanti direnungkan di kemudian hari. Maksud saya dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah kenapa budaya itu seolah-olah selalu di clash of dibenturkan guys. Jadi antar budaya ini saling menyerang, saling membenturkan antara budaya satu dengan budaya yang lain, sehingga perbenturan budaya itu seolah-olah menjadi persaingan. Persaingan yang kemudian ingin menancapkan kuku sebagai corong, dan sampai kapan eksistensi itu kemudian diakui di mata dunia, di mata internasional. Nah, gaya hal semacam ini seperti yang dikatakan Pak Didin tadi, seperti clash of civilization ya, dan perang peradaban, perang budaya. Nah, saya merasa kebudayaan ini seolah-olah mengalami kejumutan atau kemandekan. Kenapa saya bilang begitu? Karena budaya itu hanya berhenti pada kebudayaan yang kemudian cenderung dilupakan, itu hanya berhenti kepada romantisme masa lalu. Artinya upaya untuk menggali potensi-potensi budaya yang sudah ada itu seolah-olah hanya menjadi himbauan-himbauan moral saja, tapi tidak kemudian melihat bagaimana realitas yang terjadi dan yang paling dekat dengan rasionalitas kita lah. Dalam hal ini adalah mana hal yang bisa kita petik hikmah dari apa yang sudah terjadi. Itu saya pikir ini membawa kenyataan bahwa kita ini sudah berada pada paradigma industri. Jadi kalaupun nanti Gangnam Style itu menjadi pemenang yang memenangkan Korea di mata dunia, walaupun cuma sebentar ya. Nah, itu karena mereka punya panggung industri, punya pasar, punya segmen, punya corong seperti yang dibilang Pak Didin tadi. Lalu kenapa kok jaranan yang nyata-nyatanya juga sama lah, tipologi geraknya kan hampir sama, tipe geraknya hampir sama, tapi kok sudah dilupakan, bahkan tidak pernah booming sama sekali di mata dunia. Ya mungkin booming di beberapa negara, mungkin di konferensi seni-seni internasional yang dihadiri di Eropa, Jerman, Prancis, tapi itu pun juga diketahui oleh kalangan terbatas, elit seniman-seniman terbatas, atau orang-orang yang memiliki kemampuan refleksif terhadap atau pengetahuan seni yang cukup mumpuni. Tapi bagi kalangan umum yang ada di luar sana, di dunia internasional, itu masih menjadi barang yang langka, barang yang asing gitu, atau barangkali belum pernah terdengar sama sekali. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang melakukan atau yang menjadi pelaku seni itu ya itu aja gitu, dan tidak ada yang memang benar-benar sampai menjadi satu pandangan yang universal, setidaknya dalam kalangan atau teritori Indonesia itu sendiri, bangsa itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah ya pelaku seni itu hanya dimainkan oleh kalangan elit. Dalam hal ini adalah seniman-seniman yang punya nama, yang diakui oleh sesama seniman. Jadi seni yang sangat eksklusif gitu. Jadi walaupun ada gium bahwa art for art atau seni itu memang untuk seni, tetapi gunanya sains atau ilmu pengetahuan yang kita tahu sekarang sudah mulai agak bandel ya, agak nakal mereka. Memang sains itu kan coraknya memang mereka nakal, mereka ingin ikut campur aja masalah dalam sektor-sektor yang lain, termasuk dalam hal budaya. Makanya ada ilmu budaya yang jadi fakultas gitu, fakultas ilmu budaya. Tapi yang dikaji adalah riset-riset yang sudah lawas gitu. Artinya
riset yang diulang-ulang saja. Jadi tidak ada kebaharuan yang mungkin bisa berguna atau lebih bermanfaat bagi masyarakat secara menyeluruh, secara universal lah seperti itu. Jadi padahal kalau kita lihat banyak sekali budaya-budaya masa lampau itu yang sangat saintifik dan itu manfaatnya bisa langsung dirasakan bagi khalayak umum atau bagi orang-orang modern yang barangkali tidak pernah mendengar itu. Nah, edukasi semacam ini nih kering atau jarang sekali dilakukan oleh sains yang fokus di bidang budaya tersebut. Nah, ilmu sosial dan ilmu budaya yang kemudian sudah dikawinkan ini hanya mengulang riset-riset yang itu aja. Jadi tidak menggali lebih dalam potensi-potensi yang barangkali sebenarnya ini bisa melampaui temuan-temuan orang barat. Seperti halnya ya mungkin karena ada norma-norma atau ukuran-ukuran tabu dan lain sebagainya itu sehingga risetnya berhenti karena ada kaidah yang harus tetap dijaga. Tapi nggak tahu Pak, saya ngomongnya nggak berani vulgar. Ya maksudnya yang saya maksud itu apa tuh saya mungkin Pak Diknu sendiri yang bisa jawab. Pak, maksudnya yang bermanfaat gitu Pak. Terima kasih Pak Lukman. Bicara mengenai dari mana ini ya? Tadi Pak Lukman ngomongnya dari pertanyaan kenapa harus diperbenturkan gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang berniat membenturkan antar budaya, antar subkultur. Cuman begini, karya seni bagian sub dari kultur itu sebenarnya adalah memanifestasikan atau merefleksikan cara hidup bangsa tertentu. Jadi sebuah bangsa itu punya cara pandang dan punya cara hidup, punya cara laku. Cara pandang, cara laku, cara hidup inilah yang kemudian didokumentasikan atau dimanifestasikan dalam sebuah media yang namanya kesenian. Tadi kita sudah ulas banyak dari sisi tari saja, tapi sebenarnya banyak ini. Nah, artinya kalau cara hidupnya orang yang ada di kawasan yang secara basis materialnya adalah Katulistiwa, ya tidak mungkin bisa disamakan dengan cara hidupnya orang yang tinggal di kawasan non Katulistiwa. Sehingga dengan demikian ketemu mengapa karya-karya seni dari orang-orang yang tinggal di kawasan non Katulistiwa itu berbeda dengan orang-orang yang tinggal di kawasan Katulistiwa. Karena seluruhnya tadi kan saya katakan selalu berbasiskan pada realitas geografinya, sehingga Nusantara kaya raya akan kesenian karena banyak mencontoh, mengimitasi dari seluruh keanekaragaman hidup yang ada di Nusantara ini. Sementara di negeri lain miskin karena memang tidak banyak yang bisa dicontoh, baik yang skala maupun yang niskala. Nah, oleh karena perbedaan cara laku, cara pandang, dan cara hidup yang dimanifestasikan dalam kesenian macam itu, maka begitu ada kesenian masuk ke wilayah kita anggap itu sebagai penetrasi, sebagai serangan. Bukan semata-mata serangan kesenian, tetapi serangan cara hidup, serangan cara pandang, serangan cara laku. Bahwa belum tentu cara laku, cara pandang, cara hidup mereka bersesuaian dengan cara-cara kita. Jadi ini tidak dikendaki, class civilization atau perbenturan kebudayaan ini tidak ditandaki. Tapi kalau ada orang masuk ke sini lalu melakukan penetrasi, apa boleh buat? Kita harus bertahan, bahkan kalau perlu melawan. Nah, problemnya adalah kita tidak punya senjata untuk melawan. Corong nggak gablek, pemerintah yang bidek, lalu kemudian generasinya ya macet, tidak peduli, bahkan alergi dengan kebudayaannya sendiri. Generasi muda ini kan lebih suka cara pandang mereka, lebih suka cara laku mereka, cara hidup mereka. Sudah tidak lagi menyukai cara laku, cara pandang, cara hidup milik kita sendiri. Meskipun secara basis material tidak sesuai, mereka tetap mencintai apa yang datang dari manca. Ya karena itu dipersepsikan sesuatu yang dari manca itu
selalu lebih maju, selalu up to date, selalu lebih hebat. Nah, kenapa ini terjadi? Ya sekali lagi, satu, kita tidak punya corong, pemerintah meneng wae, lalu kita juga punya mentalitas inlander, mentalitas minder, mentalitas introvert dan seterusnya. Sehingga kebanggaan sense of belonging ini tidak ada sama sekali. Tetapi apakah mereka salah? Saya katakan tidak, mereka tidak salah. Mereka itu korban kok. Korban dari kelakuan kita ke atas, ke yang lebih tua-tua. Nah, tentu ini meskipun tidak dikehendaki perang kebudayaan, perang peradaban ini, tetapi realitas mengatakan ini sudah terjadi, bahkan bablas. Awak dewi ki dintek yo, dijur gak karu-karuan. Sehingga identitas kita yang asli yang sebelah mana bingung hari ini. Sep kowe wong Jawa. Asli. Atribut Jawamu yang masih tersisa apa? Nggak ada. Potongannya wis koyok potongan Rian Juku. Terus lagak lagune wis koyok bule. Bajunya baju barat, celananya barat, sepatunya barat. Bahkan cara mikirnya wis koyok wong barat. Terus aku kudu piye? Nah, apakah Asep salah? Ndak. Asep ini output kok. Asep ini produk. Siapa yang produksi? Institusi. Lembaga apa yang melakukan? Organ apa yang melakukan institusionalisasi nilai-nilai sehingga merubah Asep yang Jawa ini menjadi seperti semacam ini? Ya pendidikan, Pak. Ketika pendidikan tidak lagi dicerahi, tidak lagi dihidayai oleh sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya segini kita dini kayak Asep ini. Sepurane septik. Anda hanya salah satu contoh. Yang kita maksud adalah ratusan juta anak-anak negeri yang menjadi kurban-kurban itu. Terang-terangan nih Pak. Sing racuni arek-arek negeri iki apa? Pendidikan. Kurikulum. Kenapa? Karena kurikulumnya tidak berbasiskan pada sila pertama. Yang konon sila pertama itu dipungut dari cara hidup kita, cara laku kita, cara pandang kita yang azali, yang asli. Lah saiki pendidikannya dadi jongos industri, Pak. Tidak lagi mengabdi pada sila pertama, terus piye? Ayo balik maklum mana itu piye coba? Aku. Ayah. Ya. Jadi jangan salahkan kalau sekarang itu sorry aku rotok kamu. Iya. Sekarang tuh orang-orang bule itu jauh lebih pinter nyinden. Nah, banyak sih. Terus orang-orang barat jauh lebih pinter nari remo. Terus banyak yang kemudian expert dan menjadi fenomenal ketika orang luar belajar budaya kita. Terus mereka jauh lebih handal daripada anak-anak negeri. Nah, saya jadi teringat itu. Jadi misalkan hubungan ilmu pengetahuan dengan budaya itu. Dulu ada riset judulnya ontologi debus. Jadi membahas debus ya. Debus dalam perspektif ontologis ya. Ontologis itu kan ilmu tentang substansi, tentang hakikat, tentang apa yang sebenarnya ada dalam debus itu sebenarnya apa sih? Jadi membahas persoalan debus dan siapa pelakunya, dan secara epistemologi bagaimana itu tata cara itu bisa dilakukan dan mengapa dilakukan. Nah, itu ada sebuah riset. Ini membuktikan perkawinan sains dengan budaya yang ada di Banten. Dalam hal ini ada debus. Nah, padahal kalau debus dilihat dari aspek kemanfaatnya, kalau orang tentara-tentara kita dan apa yang menjadi garda terdepan penjaga keutuhan NKRI kita ini adalah orang-orang yang tidak tedas bacok dan tidak tedas meriam dan bom nuklir pun seperti itulah. Kalau dihiperbolakan, ini kan menjadi negara yang paling ditakuti di seluruh dunia berarti. Nah, kekayaan yang seperti ini loh sebenarnya yang sebenarnya kok menjadi hal yang kadang-kadang menjadi tabu, kadang-kadang menjadi itu syirik, itu bonek dan lain-lain itu. Padahal itu sangat bermanfaat kalau digunakan sebagaimana mestinya atau
digunakan dengan bijaksana. Nah, ada benar sebenarnya banyak potensi itu yang perlu diteliti, dan kan gunanya sains itu kan mempermudah kehidupan umat manusia. Mempersulit itu Pak. Nah, karena yang diambil itu adalah efeknya, yang terjadi efek itu dibiarkan berlaku karena kan bebas nilai begitu saja. Jadi tidak ada cerop atau terfilter nilai yang kemudian berlaku sebagai watchdog. Watchdog sampai watchdog ya. Tapi saya pikir bangsa ini adalah bangsa yang besar kok. Jadi sebenarnya negara ini memiliki kebijakan tersendiri dalam mengelola kebudayaan, sehingga memang ada kebudayaan-kebudayaan yang harus diamankan oleh negara. Karena ekspansi dari bangsa-bangsa lain yang membawa kebudayaan lain ini juga kadang-kadang ya tidak bisa dipungkiri akan terjadi benturan budaya. Nah, terkait dengan itu tadi, saya pikir pasti budaya yang sudah berubah menjadi kebijaksanaan dan laku itu tadi, yang dalam transformasi yang lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan atau yang disebut sebagai ilmu menurut orang Nusantara, itu sebenarnya sudah dimiliki oleh negara, termasuk dalam mengamankan negara pasti para tentara dan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dan sebagai garda terdepan ya ketahanan nasional ini pasti adalah orang-orang yang digdoyo. Nah, sehingga jangan sedikit pun takut terhadap ancaman-ancaman dari budaya maupun ideologi dari luar. Jadi kalau ada desas-desus bahwa ini kita disisipi oleh ideologi transnasional atau budaya-budaya yang menggerogoti budaya sendiri, saya tidak percaya, karena sebenarnya budaya kita ini adalah budaya yang sangat kuat, solid, dan terkadang kita ini memiliki mekanisme tersendiri atau kebijakan tersendiri untuk mengelola kebudayaan itu. Artinya ada memang kebudayaan yang inti itu yang memang disembunyikan untuk konsumsi pribadi supaya tidak diobok-obok oleh sains itu tadi. Sehingga kita tidak perlu berkecil hati, tidak perlu inferior, tidak perlu minder, karena kita adalah bangsa yang memiliki potensi yang sangat besar. Oke, mungkin itu yang akan saya jadikan penutup ya, menjadi sekaligus penutup dari obrolan kita kali ini. Saya akhiri, terima kasih para pembicara, teman-teman, Mas Pimen, Mbak Iliin, Mbak Rifa, dan siapa tadi, Vivi ya, Vivi ya dari Belambangan dari Belambangan, dan Asasef ya, Pak Didin. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Aku masak karepmu.